Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Kita mulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Injil nomor 569. Kita nyanyikan ayat 1. Bodi bata tunggongan doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus lihat umat-Mu. Marilah kita dengar hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Perjanjian nomor 178. Kita nyanyikan ayat yang kedua, Roma 7. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku dan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang menasihati engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari jemaat nomor 407. Kita nyanyikan ayat keempat, Tuhan Engkau Gembala kami. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk ibadah kita pada minggu ini tertulis di Mazmur pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau
pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau taraf upah orang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau berkikian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Eden nomor 212. Kita nyanyikan ayat 1 dan 5. Abulomon Abadiyah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita keluarga Bapak Eriko HM Tampu Bolon, Ibu Kumiris D. Borosagala bersama dengan seorang anak laki-laki Immanuel David Tampu Bolon dan 2 orang anak perempuan mereka, yaitu Grecia Marnala Boro Tampu Bolon dan Elisa Natansia Tampu Bolon. Mereka pindah dari HKBP Bandar Khalifah Resort Epipanias Tembung, Distrik 10 dan Aceh. Saat ini mereka tinggal di perumahan Geraha Batu Indah, Namurambe, masuk W Namurambe 1. Yang kedua, rapat Dewan dan Seksi. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 diadakan rapat Dewan dan Seksi di gereja kita masuk pukul 19.30 WIB. Bagi anggota Dewan dan Seksi dari Perhalado dan anggota jemaat yang telah terpilih diharapkan untuk hadir. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dilaksanakan ibadah khusus pelantikan fungsionaris Dewan, Seksi, dan tim audit yang terpilih di gereja kita yang dipimpin oleh pendeta resort masuk pukul 10.00 WIB. Yang keempat, himbauan dan pemberitahuan. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang jumlahnya masih terus bertambah sampai saat ini, khususnya di wilayah kita Sumatera Utara, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih kita perpanjang. Namun gereja kita melalui Bapak Perhalado juga telah membicarakan dan mempersiapkan panduan protokol kesehatan yang perlu untuk memulai kembali ibadah di gereja yang telah disosialisasikan kepada seluruh jemaat KBP Cinta Damai Resort Medan. Yang terakhir, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada siswa WIB masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada siswa WIB, baik itu persembahan kepada keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari ukulele nomor 640. Kita nyanyikan ayat 1 Ahroman Sian Bijang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu Trinitatis bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita mengikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan sebuah pertanyaan yang patut menjadi renungan bagi semua orang, yaitu apakah yang membuat orang-orang Kristen berbeda dari orang-orang lain? Tentu kalau kita menjawab hanya karena melihat Kristen itu sebagai identitas diri secara lahiriah di dunia ini, maka kita akan menjawab, lihatlah KTP, lihatlah register gereja, lihatlah simbol-simbol atau perangkat-perangkat yang dipakainya yang bisa menunjukkan tanda identitasnya sebagai orang Kristen. Namun Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa semua itu bukan semua itu, tetapi gaya hidupnya, yaitu gaya hidup murid Kristus yang mencerminkan Kristus dalam seluruh aktivitas, langkah, dan perbuatannya. Jadi bukan soal gaya-gayaan juga, bukan soal gaya bicara yang bawa-bawa nama Yesus, gaya dandanan yang memakai banyak salib di sana sini, bukan juga gaya rumah Kristen dengan eksterior dan interior dan dengan gambar-gambar Yesus, perjamuan kudus, atau juga gambar-gambar kisah Alkitab.
identitas dari murid Kristus. Orang dapat mengenal kita sebagai murid Kristus bukan karena warna, bukan karena model pakaian yang kita pakai, bukan karena aksesoris salib yang kita pakai, bukan dengan karena melihat kita sering ibadah setiap minggu, bukan karena melalui kata-kata kita, bukan juga karena ayat-ayat Alkitab yang sering kita sebar di dalam media sosial, bukan juga hanya dari jabatan yang kita sandang di gereja, tetapi identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana hidupnya yang penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Apakah kita mau mengulurkan tangan kepada yang bersisih dan yang menyisihkan? Apakah kita rela memberi dan berbagi dengan mereka yang menderita dan yang menindas kita? Apakah kita mau menyapa dan bersenyum dengan mereka yang tidak pandang dunia ini dan juga yang tidak memandang kita? Apakah kita mau bersikap terbuka, menerima orang lain apa adanya, bahkan mereka yang berbeda dengan kita? Bagaimana di dalam kehidupan identitas kita sebagai orang yang percaya tadi nampak di tengah-tengah kehidupan kita, dalam sikap, dalam senyuman, dalam kata-kata kita, dalam perbuatan. Untuk itulah saudara-saudara, khotbah yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini kita melihat merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau mengajar dan meneguhkan murid-muridnya yang akan menjadi cikal bakal gereja, yang akan menjadi cikal bakal orang Kristen, pengikut Kristus. Terlebih dahulu Tuhan Yesus mau membentuk supaya karakter para murid seturut dengan teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana sesungguhnya menjadi murid Kristus? Tentu ini juga tidak penting, tidak hanya penting untuk murid-murid Yesus, tetapi kita juga murid-murid Yesus saat ini. Bagaimana sesungguhnya sebagai murid Yesus yang sejati? Yang pertama, kita perlu memahami dan mengenal siapakah yang menjadi sumber kasih itu dalam hidup kita. Kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus bukan hanya dalam berbagai bentuk kepedulian, perbuatan baik, tetapi lebih daripada itu. Yesus bersedia mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan, bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara mengenai anak manusia yang akan dipermuliakan. Yesus tidak hanya berbicara tentang kemuliaan dirinya dengan cara merebut dan merampas hak hidup orang lain, tetapi justru dengan memberikan hidupnya, Yesus dipermuliakan. Anak manusia akan dipermuliakan. Justru dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah petunjuk kepada pengorbanan dirinya. Anak manusia yang dipermuliakan adalah Kristus yang rela mati untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dan ini yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya
dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib. Artinya apa, saudara? Kita tidak hanya diingatkan menjadi orang Kristen itu tidak hanya bersyukur karena pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, tetapi kita juga wajib untuk berkorban, untuk juga ikut menyerahkan nyawa kita, hidup kita, untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita, sama seperti Kristus. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Kalau orang Kristen yang sudah menghidupi bagaimana kasih Kristus di dalam hidupnya, maka dia akan terpanggil untuk menyatakan kasih itu dengan mau berkorban, dengan mau hidup, memberikan nyawanya, kehidupannya bagi banyak orang. Itulah arti daripada kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, menjadi milik Kristus juga berarti pergi dan meninggalkan segala karakter hidup yang lama dan menjadi pelayan Kristus. Sangat menarik, saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam khotbah kita tadi, di sana dikatakan sesudah Yudas pergi. Sesudah Yudas pergi. Apa yang dilakukan Yudas sesudah? Yudas pergi kemana? Melakukan rencana jahat. Menarik. Apa yang mau dikatakan kepada kita melalui khotbah ini?
Dia benci, maka kita lebih benci. Dia dendam, kita lebih dendam lagi. Tetapi harus saling. Saudara-saudara, egoisme dan egosentrisme akan membuat kasih itu menjadi mustahil terwujud dalam kehidupan kita. Dan ini yang mau diingatkan oleh Yesus, saling mengasihi. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan tentang kasih sebagai perintah baru, tidak hanya teori, tetapi sudah mempraktekkan melalui pengorbanannya. Bahkan dikatakan kalau kita membaca firman Tuhan, secara nyata Tuhan Yesus mempraktikkan bagaimana dia membasuh kasih murid-muridnya. Sebagai banda, bagaimana dia melayani dan mengasihi bahkan mengampuni melalui semuanya. Dan ini yang mau dikatakan kepada kita. Kasih tidak cukup hanya teori, tidak cukup hanya slogan, tidak cukup hanya menjadi pembicaraan, tetapi harus nampak dalam kehidupan. Tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi juga harus dapat menunjukkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Yesus sangat panjang, lebar, tinggi dan dalam untuk kita bicarakan dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah cukup waktu dan kata untuk menjabarkan semua kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sangat cepat dan sederhana ketika kita mau mempraktekkan. Dan itulah panggilan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak hanya mengatakan identitas kita sebagai orang Kristen, orang yang telah menerima kasih Kristus dalam hidup kita, tetapi itu juga harus nampak dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pertama sekali tentu kita harus mau meninggalkan karakter yang lama, karakter yang penuh dengan kepalsuan, dan menjadi murid yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang pernah memberikan ilustrasi sama seperti kuas katanya. Kalau kuas sudah dipakai untuk mencat yang hitam, maka ketika dia dipakai untuk mencat dengan warna yang lain, maka dia akan mewarnai, akan terbawa noda hitam itu dalam semua warna. Karena itu kita harus mau mengganti kuas itu supaya kita bisa menghasilkan warna-warna yang cemerlang. Begitu juga hidup baru di dalam Kristus. Bukan berarti kita meninggalkan kasih yang lalu, tetapi bagaimana kita memaknai kasih Kristus dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, sehingga banyak orang dapat melihat dan merasakannya, dan dunia pun penuh dengan sukacita dan keindahan. Karena kasih Kristus tidak hanya dibicarakan, tidak hanya dikatakan, tetapi nyata dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita saling mengasihi. Amin. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang penuh dengan cinta kasih, menyertai memberkati kehidupan kami, bahkan rela berkorban untuk memberikan keselamatan kepada kami dengan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, supaya kami yang penuh dengan dosa ini mendapatkan keselamatan. Semua yang kami terima itu hanya karena kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu sudah selayaknya Tuhan kami bersyukur dan meneladani kasih itu di dalam hidup kami, sebagaimana panggilan firman Tuhan yang mengajak kami supaya menjadi murid-murid Kristus yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tidak hanya berbicara tentang kasih, agar kami tidak hanya bangga dengan ciri dan identitas agama kami sebagai pengikut Kristus yang mengajarkan tentang kasih dalam hidup kami, tetapi tidak kelihatan dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan mengajar
bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memberkati periodisasi yang telah dilaksanakan di tengah-tengah gereja, sehingga boleh terpilih para fungsionaris baru yang mengisi organ-organ pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang telah terpilih sampai dengan pada pelantikan dan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan mereka, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka, dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dan kehidupan keluarganya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menaungi kehidupannya. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan untuk mau melakukan kasih sebagai perintah baru dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Ku suka menuturkan, dan kita berikan persembahan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan
bebaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam kasih bagi kita